Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan di sini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita menghindari penipuan-penipuan yang terjadi teman-teman di akhir-akhir ini ya. Jadi banyak sekali modus-modus orang melakukan penipuan sehingga merugikan banyak sekali masyarakat teman-teman kurang memahami dari modus-modus baru yang sudah diterapkan saat ini teman-teman ya. Dan kebetulan di sini ada beberapa orang dekat saya yang ternyata terkena atau terdampak pada penipuan-penipuan yang terjadi saat ini teman-teman. Dan di sini kita akan bahas seperti apa yang saat ini sedang dilakukan oleh para penjahat di luar sana teman-teman untuk mengelabuhi orang supaya bisa mengeluarkan uangnya atau tabungannya yang sudah dikumpulkan lama supaya bisa disetorkan mereka dengan begitu mudahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita perlu memahami teman-teman bagaimana jalur yang mereka lalui ketika kita akan melakukan interaksi sampai dengan transaksi teman-teman ya. Jadi yang pertama mereka melalui jalur telepon teman-teman. Biasanya mereka ini teleponnya menunggu momentum teman-teman, di mana mereka tahu bahwa seseorang ini sedang memiliki uang teman-teman. Biasanya itu di awal bulan, setelah itu pada saat PNS itu mendapatkan tunjangan ya atau sertifikasi dan sebagainya teman-teman. Jadi mereka itu sebenarnya mulai mempelajari bagaimana pola-pola pendapatan dari masyarakat Indonesia ini didapatkan. Dan dari situlah mereka mulai masuk teman-teman. Jadi mereka mengambil kesempatan di mana orang ini memang sedang memegang uang teman-teman ya. Nah ini kita perlu hati-hati teman-teman dari momen-momen yang kita sudah amati. Jadi kalian perlu hati-hati teman-teman ketika ada orang yang menelpon tiba-tiba dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal atau tiba-tiba mengirim pesan melalui WA dengan pesan-pesan yang mencurigakan teman-teman. Oke, yang pertama melalui telepon ya teman-teman ya. Jadi melalui telepon biasanya mereka akan mencoba untuk so akrab teman-teman ya dengan menyebutkan nama kita. Setelah itu mereka seakan-akan tahu di mana tempat kerja kita teman-teman. Di mana memang kita tahu bahwa beberapa data-data tersebut ini bisa diambil dari sosial media teman-teman ya. Dan mungkin mereka punya cara bagaimana mengambil data dasar kita supaya seakan-akan mereka itu menjadi orang yang benar-benar tahu identitas kita. Akhirnya kita itu mempercayai siapa mereka, entah mereka itu mengaku sebagai teman dekat ya ataupun mereka mengaku sebagai pihak yang sedang menangani nasabah seperti kita ya. Jadi sebenarnya teman-teman mereka mendapatkan bisa jadi dari data-data yang mereka retas atau data-data sosial media kita teman-teman. Nah dari situ ya kalian perlu hati-hati teman-teman bagaimana bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Dan saya sarankan sih ya ketika itu sudah mengarah ke sesuatu yang mencurigakan, mending kalau sudah telepon itu sudah tidak jelas teman-teman ya, jangan sampai kalian mengikuti arus teman-teman. Jadi kalian langsung blokir ya, setelah itu kalian laporkan saja supaya orang-orang tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk merugikan orang lain teman-teman ya. Jadi seperti halnya pada beberapa waktu lalu ini saya pernah mengalami ini. Jadi mengalami itu ketika ada seorang telepon dan mereka ini mengaku kenal saya. Setelah itu saya adalah nasabah mereka dan ternyata disuruh melakukan tugas-tugas yang mereka inginkan teman-teman. Kebetulan saat itu saya tidak tanggapi teman-teman dan akhirnya mereka ini mencoba terus di setiap bulan dan saya curiganya mereka teleponnya di awal-awal bulan teman-teman ya. Ternyata mereka itu melihat momen di mana kita ini menerima gaji atau kita itu sedang memegang uang dan mereka bisa memperkirakan hal itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang pertama. Jadi hati-hati, mending kalian bisa gunakan fitur HP kalian untuk melakukan blokir ya terhadap telepon-telepon yang tidak dikenal, atau kalian bisa angkat teleponnya ketika kalian sudah merasa hal yang dibicarakan tidak wajar dan mengarah ke pengeluaran kalian ya, pengeluaran tambahan yang tidak perlu. Mending kalian ini skip saja teman-teman dan reject ya. Setelah itu yang kedua teman-teman melalui pesan. Jadi beberapa hari yang lalu saya menerima pesan dari sebuah bank ya, di mana bank ini adalah bank yang besar di Indonesia ya, dan ini mereka mengatasnamakan bank tersebut dan mereka mengirim sebuah file di mana file tersebut ini bentuknya gambar teman-teman. Jadi seperti ini ya, jadi gambar yang mereka akan tampilkan ya, dan mereka akan coba berikan link di mana link di bawah itu ada tulisan lihat di sini. Nah biasanya kalau kita amati ya teman-teman ya, pada WhatsApp yang normal ketika kita lihat gambar ya gambar itu akan muncul begitu saja teman-teman. Jadi tidak ada link di bawahnya. Nah ini yang perlu hati-hati, jangan sampai klik link-link seperti ini teman-teman. Jadi seperti halnya pada hal-hal yang terjadi di kemarin-kemarin, ada APK, setelah itu ada zip ya, sekarang image, PDF dan sebagainya.
Nah, ini kalau misalkan file-file itu ada dari dikirim dari orang-orang yang tidak terpercaya, teman-teman, mending kalian jangan respon dan jangan sampai kalian klik, teman-teman. Karena yang terjadi memang yang pertama, HP kita biasanya akan diambil ya atau dikontrol dari jarak jauh tanpa kita ketahui, teman-teman. Kebetulan di sini ada teman kerja saya yang sudah terjebak dalam situasi ini. Untung saja ya beliau langsung melaporkan ke pihak bank untuk melakukan pemblokiran m-banking. Jadi m-bankingnya itu bisa di-uninstall. Tapi memang dampaknya adalah HP tersebut ya, HP yang digunakan ini hang, teman-teman. Akhirnya dilakukan install ulang dan akhirnya normal lagi. Ini antisipasi, teman-teman ya. Ketika kita sudah terlanjur mengklik linknya bagaimana? Jadi caranya adalah ketika kita memiliki m-banking, kita langsung lapor saja ke banknya, kita lapor blokir m-bankingnya, setelah itu kita lakukan install ulang saja, teman-teman, atau kita lakukan reset, hard reset ya, supaya semuanya ini clear dan habis. Jadi jangan kalian mengkhawatirkan data-data kalian karena mungkin saat ini sudah ada cloud ya. Jadi kalian langsung saja reset supaya HP kalian aman lagi digunakan, teman-teman, untuk pengguna m-banking dan aplikasi-aplikasi e-money ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman melalui pesan juga, dan di sini mereka akan mengarahkan ke aplikasi-aplikasi sosial media yang ternyata aplikasi ini tidak memerlukan nomor telepon untuk mendaftarkan user atau member ya, atau akun ya. Jadi akhirnya ya mereka akan bisa menggunakan bot, di mana sebenarnya bot itu dikendalikan oleh satu orang, teman-teman. Jadi di sini ada kerabat saya yang terkena musibah untuk penipuan ini ya. Jadi mereka ditelepon, setelah itu mereka diundang untuk melakukan like sosial media. Setelah itu sosial media di like, mereka akan digiring untuk masuk ke dalam grup mereka. Setelah itu di grup mereka ternyata mereka memberikan misi-misi ya. Dan ternyata misi-misi tersebut ya akhirnya mengarah pada sebuah aplikasi atau website, di mana website ini mengarah pada top up, teman-teman. Jadi mulai transaksi uang, artinya kita harus mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan komisi. Memang awal-awalnya teman-teman kita like, setelah itu kita melakukan tugas mereka, kita share, kita komen ya sosial media mereka ya, itu merupakan sebuah pancingan, teman-teman. Tapi memang penipu ini modal dulu, teman-teman. Jadi kalian akan dikasih uang dulu ya, dimana uang itu akan mereka keluarkan dalam jumlah yang kecil ya, tapi mereka mungkin tidak khawatir mengeluarkan uang itu karena uang itu dari hasil penipuan mereka juga, teman-teman. Nah, ketika mereka mengeluarkan uang, mereka akan menggiring kita ya untuk tertarik berinvestasi atau mengirimkan uang supaya kita bisa mendapatkan uang kembali dengan keuntungan yang instan. Nah, kembali lagi pada keuntungan instan ini, kalian perlu antisipasi, teman-teman. Kalau misalkan ada hal yang bisa didapatkan dengan begitu cepat dan mudah, itu pasti mencurigakan ya. Jadi hati-hati, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita transfer 100.000, kita dapatkan 150.000, transfer 500.000, kita dapatkan 700.000 dan seterusnya. Itu akan terus meningkat, dan ketika sudah masuk dalam jumlah yang besar, biasanya kita akan dihalangi untuk melakukan transaksi selanjutnya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan permainan-permainan yang sudah mereka lakukan. Dan di sini kerabat saya waktu itu sadar ketika dia melakukan chat terhadap member-member yang ada di Telegram tersebut, dan ternyata semuanya bot, teman-teman. Tidak ada nomor teleponnya dan tidak bisa dihubungi dengan cara ditelepon. Nah, disinilah ketika sudah ketahuan ya penipuan ini, langsung menutup websitenya. Setelah itu mereka langsung menutup grupnya ya, dan mereka langsung kabur begitu saja, teman-teman ya. Nah, di sini untuk penipuan yang kedua, teman-teman. Setelah itu untuk yang selanjutnya, intinya untuk kalian pengguna HP smartphone ya, memang HP kita bisa membantu kita dalam banyak hal, tapi ternyata juga bisa menjadi celah untuk bisa dirugikan dalam kondisi jarak jauh, teman-teman ya. Jadi hati-hati untuk kalian yang mungkin menyimpan e-banking ya, setelah itu e-money ya, kalian perlu hati-hati dalam menyikapi aplikasi-aplikasi atau transaksi ataupun obrolan-obrolan yang ada di sosial media ataupun melalui telepon ya, untuk bisa kalian sikapi dengan tidak tergesa-gesa, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini penipuan dengan mengatasnamakan seseorang ya atau public figure, di mana orang tersebut akan digunakan untuk bisa memancing orang lain untuk bisa ikut ke permainan mereka, teman-teman. Jadi kebetulan di sini saya pada saat itu membuat sebuah konten tutorial bagaimana cara servis, teman-temannya, servis laptop saya buat live ya dan online, dan ternyata ini terjadi, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini thumbnail video YouTube saya ini dipasang, teman-teman, dan di crop seperti itu, dan akhirnya digunakan untuk menarik orang untuk bisa masuk ke permainan mereka, teman-teman. Dan ini saya pastikan, teman-teman ya. Jadi seperti hal ini adalah sebuah penipuan, di mana ini juga merugikan orang yang mereka tipu dan juga orang yang
yang mereka gunakan sebagai icon teman-teman, sebagai figur yang mengajak teman-teman. Jadi hal seperti ini kita harus hati-hati teman-teman ya. Jadi kalian harus konfirmasi langsung ke channel resmi ya, setelah itu ke email resmi dari pemilik gambar yang ditampilkan ya, untuk bisa mengonfirmasi apakah benar ya itu adalah sumbernya dari orang tersebut teman-teman. Oke teman-teman, itu saja teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga kalian tetap aman teman-teman di situasi-situasi online yang begitu merajalela ya. Jadi di mana penipuan-penipuan semakin terjadi, semakin banyak, dan di sini menjadi sebuah celah di mana kita harus sering baca teman-teman tentang referensi sehingga kita tidak masuk ke dalam jurang penipuan, sehingga kita tidak dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Oke, terima kasih untuk kalian sudah nonton ya. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk kalian yang suka silahkan like. Untuk kalian yang ingin sharing pengalaman silahkan masukkan ke kolom komentar teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.